Rasulullah sendiri dalam hal ini tidak pernah melangkutkan azan dalam artian memanggil sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita share bersama tentang kajian-kajian Islami yang semoga bisa membawa manfaat dan kebaikan bagi diri kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi, setiap mau masuk waktu sholat, kita dengar kumandang azan yang semuanya pasti kita hafal ya tentang azan itu, dan berbagai macam versi, berbagai macam lagu. Ada yang azan model Mekah, ada yang azan model Madinah, dan ada yang pernah viral azan model langgam Jawa atau lagu Jawa. Nah, ini juga pernah viral dan enak didengar semuanya itu. Apalagi kalau menjelang maghrib, Masya Allah, kalau kita mendengar azan itu rasanya tenang gitu, enak kali rasanya, lupa segala persoalan kehidupan itu. Ini azan. Dan kalau kita lihat lagi, ternyata setiap saat, mungkin hanya beberapa menit, azan itu selalu dikumandangkan. Kita anggaplah mulai dari Jepang sana azan subuh, nanti Papua Nugini, Papua terus sampai mungkin Pulau Bali, Jawa, terus ke Sumatera, India, Arab sampai Eropa, Amerika, berputar 24 jam itu azan selalu dikumandangkan. Mungkin kalau di total bukan hitungan jam, mungkin hitungan menit, azan itu selalu dikumandangkan. Begitulah yang kita dengar, yang kita lihat, kita alami setiap mau masuk sholat, azan selalu dikumandangkan. Berbagai macam irama dengan suara-suara muazzinnya sangat merdu. Inilah azan. Nah, ada satu pertanyaan teman-teman. Kalaulah memang azan itu begitu ya sakralnya bagi kita, karena setiap masuk sholat azan dikumandangkan, bagaimana pada zaman dulu? Apakah Rasulullah SAW juga pernah azan? Nah, ini suatu pertanyaan. Ternyata teman-teman, setelah kita lihat, kita baca, kita pelajari, Rasulullah itu tidak pernah azan dalam arti untuk memanggil sholat. Karena ada Bilal waktu itu, ada Umi Maktum, ada sahabat yang lainnya azan, dan ada memang muazzin khusus zaman Rasulullah. Rasulullah sendiri dalam hal ini tidak pernah melangkutkan azan dalam artian memanggil sholat. Kenapa seperti itu? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, tentu urusan Rasulullah adalah sangat besar untuk umat. Jadi waktunya adalah dicurahkan bagaimana untuk umat. Sehingga tidak mungkin setiap waktu untuk azan itu. Makanya ada yang ditunjuk untuk azan di zaman Rasulullah yang kita sering kenal, Bilal, yang kita terkenal dengan sebagai muazzin Rasulullah SAW di samping sahabat yang lain. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau Rasulullah yang memanggil, berarti nanti menjadi wajib datang ke masjid itu. Makanya begitu santunya Rasulullah, begitu bijaksananya, maka tidak melakukan azan ini. Nanti memberatkan umat. Karena kalau Rasul itu memanggil, maka wajib dipenuhi panggilan itu. Kalau nggak dilaksanakan, nggak dipenuhi berdosa. Ini sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat 63 yang artinya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menyelinap di antara kamu dengan bersembunyi. Maka hendaklah
orang-orang yang menentang perintah Rasulnya takut akan mendapat fitnah atau azab yang pedih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Ini dasarnya. Begitu santunnya, begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya, makanya Rasulullah tidak memandangkan azan. Nanti menjadi beban bagi umatnya, menjadi wajib berdosa kalau nggak datang. Itu alasan yang kedua. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memandangkan azan? Alasan yang ketiga, ingat teman-teman, dalam azan itu adalah kesaksian seorang hamba kepada Allah dan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dimulai Allahu Akbar ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu adalah syahadat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah sampai ditutup la ilaha illallah. Suatu kesaksian terhadap Nabi Muhammad kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ya nggak mungkin dong kalau Nabi Muhammad azan, masa Nabi Muhammad bersaksi untuk dirinya sendiri? Kan nggak mungkin. Masa aku bersaksi kepada Nabi Muhammad sementara yang azan Nabi Muhammad? Nah, ini alasan yang ketiga mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumandangkan azan. Yang pertama, tidak mau Rasulullah itu membebani umatnya, yaitu menjadi wajib karena panggilan Rasul adalah wajib. Yang kedua, urusan Rasulullah sangat besar untuk umat, sehingga tidak sempat untuk melakukan seperti itu. Makanya ada yang ditunjuk. Atau itu alasan yang pertama. Ini alasan kedua. Yang jelas ada 3 alasan. Dan alasan yang ketiga, azan adalah isinya juga merupakan kesaksian kepada Allah dan Nabi Muhammad. Tidak mungkin kalau Nabi Muhammad bersaksi untuk dirinya sendiri. Nah, tapi muncul pertanyaan juga, pernahkah Rasulullah azan selain untuk sholat? Nah, ternyata dalam beberapa riwayat itu pernah Rasulullah mengadzankan bayi yang baru lahir, yaitu di telinga kanan, ya, dikomati telinga kiri. Ini ada riwayat yang mengatakan demikian. Namun azan untuk waktu masuknya sholat, panggilan sholat, itu dalam literatur, dalam riwayat tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan paling tidak ada 3 alasan penting mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumandangkan azan. Itu teman-teman. Sharing hari ini semoga ya membawa manfaat dan kebaikan, menambah wawasan kita, khusus adalah keagamaan dalam ilmu keislaman. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.